Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Amanda dari kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi 3 akhlak yang harus dimiliki oleh setiap individu manusia. Akhlak yaitu tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Adapun contoh macam-macam akhlak, diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama, akhlak taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk, bisa jadi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, dan lain sebagainya. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi, pemimpin, dan lainnya. Contohnya, di sekolah terdapat aturan. Semisal, aturan tidak boleh membawa HP, tidak boleh datang terlambat, dan lain sebagainya. Aturan dibuat pasti ada tujuannya. Oleh karena itu, wajib ada hukumannya. Kita menaati aturan yang berlaku. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat dalam Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Yang kedua, akhlak dalam kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik dan siapa yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun, banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha dalam menutupi kebutuhan dan kepentingannya supaya kehidupannya terpenuhi. Seorang muslim atau muslimah harusnya menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidaklah semata-mata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan kita juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslimah untuk bekerja. Yang ketiga, akhlak dalam etos bekerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik, biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji. Contohnya seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional, semata-mata karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup dalam kehidupan ini, ia memerlukan ruh atau spirit. Untuk ini, Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup atau roh kehidupan, sekaligus sebagai cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 105 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat dan menilai amal-amal kita tersebut. Dan pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat kejahatan akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Mikdam radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nilai yang dapat kita ambil dari 3 akhlak yang harus dimiliki oleh setiap individu manusia. Yang pertama, pada perilaku mulia atau ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Ke-1, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Kedua, rasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Keempat, menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama. Kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Perilaku yang kedua yaitu perilaku mulia atau kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Ke-1, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan tetapi mencari titik persamaan. Kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati ketika mendapatkan kekalahan. Ya, selalu positif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. Keenam, ini juga tidak memiliki rasa iri dengki kepada orang-orang yang sedang bahagia dan tidak sujud kepada orang-orang. Yang terakhir, perilaku mulia atau etos kerja yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Ke-1, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Menjada wajada, siapa yang giat pasti ia dapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang, dan selalu berpikir kalau bukan kita yang melakukan masalah atau pekerjaan tidak akan selesai dengan sendirinya. Ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Intinya, taat kepada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan bekerja keras adalah hal wajib yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Sekian materi 3 akhlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.